Ingat dulu nasihat-nasihat berikut ini. Ingat yang pertama, berutang itu beresiko. Resikonya apa? Yang pertama, berutang itu mengajarkan untuk mudah berbohong. Awalnya itu bilang afwan dulu, afwan akhi. Setelah itu apa? Enggak balik-balikin. Bagaimana diajarkan untuk berbohong? Nabi SAW itu punya kebiasaan, beliau itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku berlindung kepadamu dari dosa dan terlilit dalam utang. Ada yang bertanya pada Nabi SAW, kenapa engkau memperbanyak doa semacam itu, wahai Rasulullah? Kau berlindung dari minal maghram. Kemudian Nabi SAW katakan, Inna rajula idha gharihma haddasa fakadaba wa wa'ada fa akhlafa. Seseorang itu jika berutang, dia itu kalau ngomong biasanya bohong. Kalau dia berjanji biasanya dusta. Ada dapati kasus seperti ini? Hah? Nabi SAW ngomong benar gak ini kira-kira? Realitanya ada atau tidak, Pak? Hah? Realitanya ada atau tidak? Ada. Berarti ini sifat orang yang berutang. Beresiko seperti itu. Yang kedua, resikonya adalah ingat, lari dari utang. Sudah berniat dari awal nggak mau bayar-bayar, maka digolongkan sebagai pencuri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu iyyahu laqiyallaha sariqan. Siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Resiko yang kedua. Yang ketiga, Allah akan menghancurkan orang yang tidak mau mengembalikan utang. Man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahallah. Siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, bentuknya tadi pinjam uang nggak mau kembalikan, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. Juga Nabi SAW mengatakan resiko yang berikutnya masih bergantung sampai utangnya lunas. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya. Kata Imam Syaukani, hadis ini adalah dorongan agar orang yang meninggal itu dilunasi utangnya oleh ahli waris. Hadis ini juga sebagai berita bagi mereka bahwa status orang yang berutang masih menggantung disebabkan oleh utangnya sampai utang itu lunas. Namun ini berlaku, hadis ini berlaku untuk orang yang punya harta tetapi ia tidak mau melunasi utangnya. Sedangkan orang yang tidak memiliki harta dan sudah bertekad ingin melunasinya, ingat Allah akan memberi pertolongan. Makanya kalau saran saya, tidak memiliki utang lebih aman. Man faraqar ruh al-jasada wa huwa bari'un min salasatin dakhalal jannah minal kibri wal ghululi wad daini. Siapa saja yang ruhnya lepas dari jasad dan dia terbebas dari 3 hal, dia masuk surga, yaitu dia terlepas dari sombong, ghulul, khianat, yang ketiga dari utang. Maka dia akan mudah untuk masuk surga. Kemudian peringatan penting di sini, yang mampu lunasi utang tolong bayar. Justru Nabi SAW golongkan orang yang kaya, yang mampu bayar utang kok nggak bayar-bayar.
dia dikatakan sebagai orang zolim. Nabi SAW katakan gimana? Matul ghani zulmun. Nunda-nunda bayar utang padahal mampu itu suatu kezoliman. Kira-kira dia zolimi orang nggak? Hah? Jemaah? Dia zolimi orang nggak? Dia zolimi. Misalnya ya, ini mampu bayar ya. Yang dia pinjam itu, orang yang beri pinjaman, sekarang lagi butuh karena anaknya butuh operasi. Dia mampu. Namun dia nggak bayar. Dia zolimi ini padahal ini darurat, anaknya ini harus dioperasi. Si ini bingung lagi, nggak punya dana lain kecuali pinjaman tadi. Cari-cari pinjaman dia. Mungkin ujungnya kalau dia mau berpikir lagi, ya sudahlah saya pinjam riba saja. Cuma gara-gara orang yang pertama pinjam ke dia itu nggak bayar-bayar. Zolimi orang lain. Maka Syekh Ibnu Utsaimin ketika terangkan di sini beliau katakan, ini adalah suatu bentuk kezaliman karena enggan menunaikan kewajiban. Berarti bayar utang itu wajib. Karena setiap orang wajib melunasi utangnya dengan segera ketika ia punya kemampuan. Jangan sampai dalam keadaan mampu malah nunda-nunda untuk melunasi. Ada malah bukan hanya sekadar nunda-nunda, malah dia banyak gaya. Coba antum lihat kalau ada orang pinjam uang sama antum ya. Antum nagih dia nggak bayar. Tiba-tiba dia pergi umroh. Terus antum punya kontaknya. Dia pamer status dia saat di depan Ka'bah. Di WA story. Coba perasaannya gimana? Hah? Perasaannya gimana? Orang ini nih. Kemarin tak tagih itu dia nggak mau bayar. Sekarang malah pergi umroh loh. Sakit nggak? Sakit nggak? Sakit di mana? Sakit banget. Ingat, menunda seperti ini dalam keadaan mampu termasuk kezoliman. Pokoknya bertekad deh kalau punya utang, bertekad saya harus lunasi utang ini. Saya akan sebutkan langkah-langkahnya di sini. Cara melunasi utang nanti kita akan sebut. Tapi pokoknya punya tekad dulu. Setelah ingat hadis-hadis tadi, bahayanya berutang itu beresiko, berutang itu beresiko. Ingat lagi di sini, saya harus punya tekad untuk lunasi. Siapa saja yang punya tekad untuk lunasi utang, Allah akan tolong. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.